Selamat sore adik-adik, sebelum kita mulai mari kita menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Selamat sore adik-adik, kita bertemu lagi di sekolah minggu Kanaan. Jadi adik-adik, terima kasih kalian sudah hadir sore hari ini dan sudah memuji Tuhan. Dan sekarang kita sebelum memulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan buat kami untuk hadir di sekolah minggu online, dan terima kasih Engkau sudah berikan kesempatan kepada kami untuk memuji Engkau Tuhan. Tuhan tolong juga supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami mengerti setiap kehendak-Mu, dan kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Tante mau bercerita terlebih dahulu mengenai Tuhan Yesus yang mengutuk pohon ara. Mengutuk itu menghukum pohon ara yang tidak berbuah. Mari kita lihat slide-nya berikut ini. Pada pagi hari, Yesus dan para murid-muridnya kembali berjalan ke kota Yerusalem. Di tengah perjalanan, Tuhan Yesus merasa lapar. Dari kejauhan, Tuhan Yesus melihat pohon ara. Lalu Tuhan Yesus mendekati pohon ara itu, tetapi Tuhan Yesus tidak mendapatkan ada buah aranya. Tuhan Yesus hanya mendapati daun-daunnya saja. Jadi pohonnya tidak ada buahnya, cuman daun-daunnya saja. Karena tidak ada buahnya, maka Tuhan Yesus berkata kepada pohon ara itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu untuk selama-lamanya." Dan Tuhan Yesus berkata kepada pohon ara itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Para murid-murid dan orang-orang mendengarkan apa yang Yesus katakan. Dan tiba-tiba seketika itu juga pohon aranya itu langsung menjadi kering. Melihat kejadian itu, para murid jadi kaget dan berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu tiba-tiba menjadi kering?" Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi, kata Yesus kepada murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus juga berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Nah, adik-adik sudah melihat cerita tadi kan, sudah mendengarkan cerita tadi. Itu kalian bisa membaca ceritanya, mengulangi lagi membaca di Matius ayat 9, pasal 19 ayat yang ke-13. Nah, tentang Tuhan Yesus yang mengutuk pohon ara ini, kenapa Tuhan Yesus sampai mengutuk pohon ara ini? Karena pohon ara ini cuman daunnya aja yang lebat, daunnya aja yang banyak, tapi buahnya nggak ada. Nah, jadi Tuhan Yesus itu ingin memberi contoh kepada murid-muridnya, kepada bangsa Israel yang menyaksikan Tuhan Yesus. Jadi apa yang terjadi jika pohon itu tidak berbuah, maka pohon itu dikutuk, dihukum untuk menjadi kering, suddenly menjadi layu dan kering. Nah, jadi Tuhan Yesus juga pernah menceritakan tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Itu ada di dalam kitab Lukas pasal yang ke-13. Mari kita lihat ceritanya di gambar berikut ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seseorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi adik-adik, orang itu tidak menemukan buah sama sekali di pohon itu. Pohon itu lebat daunnya, tetapi tidak berbuah. Terus orang itu berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun loh aku datang mencari buah pada pohon ara ini, tetapi aku tidak menemukannya. Jadi ditebang aja pohon ini. Buat apa dia hidup di sini dengan percuma? Kan tidak ada buahnya, ngapain grow di sini? Ditebang aja, cabut aja. Jawab orang itu, Tuan, biarkan pohon ini tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah di sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, selain diberi air, pohon itu juga dicangkul sekitarnya, tanah-tanahnya dicangkul untuk diberi pupuk. Supaya apa? Supaya tumbuh dengan subur. Jadi pekerjanya itu berusaha untuk mencangkul tanah di sekitarnya ya, dicangkul biar gembur, terus dikasih air supaya pohonnya menyerap banyak air. Karena menyerap banyak air, maka maybe buah-buahnya bisa keluar, bertumbuh. Nah, adik-adik sudah mendengarkan tadi ya ceritanya mengenai perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Perumpamaan itu adalah cerita yang dikisahkan Tuhan Yesus, diceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang supaya orang-orang, adik-adik sekalian, lebih gampang mengerti maksudnya Tuhan Yesus itu apa. Jadi bisa dimengerti lebih mudah. Nah, di situ adik-adik tadi sudah mendengarkan ceritanya kan tentang pohon ara itu. Nah, ini adik-adik
pemilik dari pohon ara itu, ownernya, tuannya itu bisa dikisahkan sebagai digantikan, misalkan represent dari God, Allah, Tuhan. Nah, pohon itu diumpamakan seperti kita, tante, adik-adik sekalian, itu pohon ara itu. Nah, sedangkan pekerjanya yang mencangkul, yang memberi pupuk, yang menyirami, itu diumpamakan seperti Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menginginkan, Allah menginginkan kita untuk berbuah-buah yang lebat. Jadi jangan seperti pohon ara itu. Jadi kalian belajar untuk berbuah-buah. Nah, kalian harus seperti pohon ara yang menghasilkan buah. Jadi jangan seperti pohon ara yang tidak berbuah itu. Jadi kalian harus menghasilkan buah. Nah, buah-buahnya itu apa? Buah-buah itu adalah attitude, adalah kelakuan kita. Nah, jadi setelah mungkin kalian sebelum mendengarkan firman Tuhan, kalian masih belum tahu apa yang Tuhan inginkan, buah-buah apa yang Tuhan mau dapatkan dari kalian. Tuhan mencari buah-buah yang dihasilkan oleh kalian. Kalian itu pohon-pohon ara. Jadi Tuhan mau mendapatkan buah-buah yang Tuhan inginkan. Jadi kalian sudah pernah tahu kan buah-buah yang Tuhan inginkan itu apa? Kalian pasti pernah mendengarkan buah-buah lagu-lagu, misalkan buah Roh Kudus. Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama seperti lagu ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Nah, kalian masih ingat lagu itu kan? Nah, itu buah-buah yang dicari oleh Tuhan di dalam diri kita, di dalam pohon-pohonan kita. Nah, kita harus menghasilkan buah-buah Roh Kudus tadi. Itu yang Tuhan mau dapatkan dalam diri kita. Nah, jadi adik-adik yang mungkin dulunya masih suka marah-marah, adik-adik harus menghasilkan buah yang baik. Apa yang Tuhan inginkan? Kasih, misalkan kasih. Adik-adik dulu yang mungkin gampang marah, suka marah, adik-adik sudah tahu buah Roh Kudus Tuhan yang inginkan adalah mengasihi sesama, sukacita, selalu bersukacita, tidak suka marah lagi, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan. Nah, adik-adik ingat semua itu buah-buah roh apa yang Tuhan inginkan. Nah, itu adik-adik. Jadi kalian belajar untuk menghasilkan buah-buah yang baik itu. Nah, mungkin kalian merasa waduh susah ya. Nah, belajar untuk berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Yang dulunya aku masih suka marah-marah, masih suka tidak sabar, masih suka melakukan perbuatan yang tidak jujur di sekolah, di dalam ulangan. Jadi kalian belajar untuk bertobat, meminta Tuhan pengampunan, bertobat untuk tidak melakukannya lagi, sehingga kalian bisa menghasilkan buah-buah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Nah, adik-adik, jadi
belajar untuk menjadi pohon yang berbuah-buah lebat. Jadi jangan seperti pohon yang mati itu, sehingga Tuhan tidak suka dan Tuhan mengutuknya menjadi pohon yang kering. Kalau kalian menjadi pohon yang kering, kalian sudah menjadi pohon yang mati, kira-kira kalian masih dibiarkan di tanah itu enggak? Enggak. Kalian bakal ditebang sama pemiliknya, bakalan dicabut pohon itu. Nah, kalian mau enggak ditebang atau dicabut sehingga dijadikan kayu bakar aja? Nah, enggak mau kan? Kalian kan masih mau nempel di tanah itu. Jadi kalian belajar untuk menghasilkan buah yang baik supaya kalian tidak dicabut, tetapi kalian bertumbuh subur, disukai oleh pemiliknya, disukai oleh Tuhan, disukai oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian. Nah, itu adik-adik cerita dari pohon ara. Jadi adik-adik, sekian dahulu kita punya ayat hafalan ya. Mari kita lihat ini. Ayat hafalan kali ini ada di Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, adik-adik, kita sudah membaca bersama-sama ayat hafalan tadi. Sekarang untuk mengakhiri sekolah minggu kami, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kesempatan buat kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah memberi contoh buat kami. Tuhan tolong juga kami supaya menjadi pohon yang subur, yang berbuah-buah, menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang dari Roh Kudus, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong juga berkati sekolah kami supaya kami dapat menjadi contoh. Hidup kami bisa menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang-orang yang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semua doa ini dan alaskan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu minggu depan di sekolah minggu Kanaan. Dadah.